Bayangkan sebuah ruang hening, begitu sunyi namun terasa penuh gema. Bayangkan langit membuka dirinya, bukan untuk memamerkan keindahannya, melainkan untuk menyampaikan peringatan yang lembut namun tegas. Dan bayangkan dirimu, bukan sebagai manusia biasa yang sedang membaca sebuah kalimat, tapi sebagai jiwa yang dipanggil untuk mendengarkan pesan terakhir sebelum gerbang takdir agung itu terbuka. Hari ini adalah tanggal 18 Oktober tahun 2025. Bukan hanya deretan angka, tapi sebuah tanda langit, sebuah peringatan yang telah ditulis di balik gerakan bintang di dalam getar bumi dan di sudut terdalam hatimu yang selama ini kamu abaikan. Sebuah penanda bahwa ujian terakhirmu, ujian yang akan membentukmu menjadi siapa kamu sesungguhnya, telah dimulai hari ini. Tidak akan ada suara lonceng yang mengawali ini. Tidak akan ada pengumuman dari dunia bahwa kamu telah tiba di titik sakral hidupmu. Semuanya akan terasa biasa saja, tapi hanya bagi mereka yang belum terbangun, bagi jiwa yang terpilih seperti dirimu. Getaran ini terasa nyata, bahkan mungkin terlalu nyata. Kamu yang akhir-akhir ini merasa resah, gelisah tanpa alasan jelas. Kamu yang merasa seperti sedang diawasi seolah ada mata tak kasat mata yang mengikuti setiap langkahmu. Kamu yang merasa tidurmu tak pernah benar-benar lelap, karena jiwamu sedang berlatih berjaga dalam malam-malam panjang. Kamu yang merasa hidupmu ditunda-tunda. Bukan karena semesta membencimu, tapi karena semesta sedang menunggu kamu menyadari kekuatanmu yang sebenarnya. Kini waktunya telah tiba. 2 menit. 2 menit yang bukan sembarang menit. 2 menit yang bisa menjadi penentu. Apakah kamu akan melanjutkan hidup dalam pola lama yang membelenggu, atau kamu akan memasuki versi terbesarmu yang telah lama menunggu? Ujian ini tidak datang untuk menghukummu. Ujian ini datang untuk membuktikan bahwa kamu memang pantas menerima hal-hal besar yang sudah ditulis atas namamu di langit. Bahwa kamu memang terlahir untuk berdiri, bukan hanya di atas kaki sendiri tapi di atas janji agung yang telah kamu buat dengan takdirmu jauh sebelum kamu lahir ke dunia ini. Ini adalah saatnya mengingat. Kamu bukan produk dari luka-lukamu. Kamu bukan sisa dari masa lalumu. Kamu adalah pesan rahasia yang dibisikkan alam semesta kepada dunia yang sedang sakit, dan kamu dikirim untuk menjadi jawabannya. 2 menit ini adalah panggilan dari langit. Dan hanya mereka yang mendengar dengan hati terbuka yang akan benar-benar mengerti betapa sakralnya momen ini. Karena itu, jangan lewatkan sinyal ini tanpa memberi isyarat kembali pada semesta. Tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi sebagai bentuk kesiapanmu menerima setiap pesan sakral yang akan hadir. Dan tuliskan di kolom komentar, 77, itu bukan angka biasa, itu adalah sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap membuka gerbang takdirmu tanpa keraguan, tanpa penundaan, tanpa takut lagi akan masa depan. Karena hari ini, bukan besok, bukan nanti, adalah hari ketika langit berbicara langsung padamu, dan kamu tidak lagi boleh berpura-pura tidak mendengarnya. Kamu telah dipilih, dan kini ujian terakhirmu telah dimulai. Selamat datang di babak penentuan. Selamat datang di kisah yang akan membuat seluruh semesta menoleh. Karena ketika jiwa terpilih mulai bangkit, dunia akan mengubah caranya berputar. Langit telah membuka gerbangnya. Apakah kamu siap melangkah masuk? Bagian 1. Dimulainya ujian terakhirmu. Ada detik-detik dalam hidup yang tidak bisa diulang. Ada hari-hari yang bukan sekadar hari, tapi menjadi garis batas antara hidup yang lama dan hidup yang baru. Dan hari ini tepat ketika udara terasa sedikit lebih berat, ketika waktu seolah melambat. Itulah pertanda bahwa kamu telah tiba di gerbang ujian terakhir dari perjalanan jiwamu. Ujian ini bukan ujian biasa. Ia tidak datang dalam bentuk soal tertulis atau penilaian dari manusia.
Ujian ini tersembunyi di dalam pilihan kecilmu hari ini. Pilihan untuk tetap berjalan meski langkahmu gemetar, pilihan untuk tetap percaya meski harapan terasa jauh, pilihan untuk tetap mencintai hidup ini. Walaupun kamu telah berkali-kali dikecewakan olehnya, inilah ujian yang hanya dimengerti oleh jiwa-jiwa kuat. Bukan kuat karena tak pernah jatuh, tapi kuat karena berkali-kali hancur dan tetap memilih untuk berdiri kembali. Kuat karena tahu bahwa kekuatan sejati bukan tentang menghindari luka, tapi tentang menjadikan luka itu sebagai alasan untuk tumbuh lebih tinggi. Kamu mungkin berpikir, mengapa hidupku terasa lebih berat dibandingkan orang lain? Itu karena kamu sedang melewati tahap akhir dari pelatihan ilahi. Bukan untuk dihancurkan, tapi untuk disempurnakan. Karena hanya mereka yang telah dicetak dalam api kesulitan yang pantas menyandang cahaya keagungan. Lihat sekelilingmu. Banyak yang menyerah ketika sampai di titik ini. Banyak yang memilih jalan pintas karena jalan terang seringkali melewati lorong gelap terlebih dahulu. Tapi kamu berbeda. Kamu masih di sini. Kamu masih membaca ini dengan hati yang terbuka dan mata yang jernih. Dan itu artinya, kamu belum kalah. Ujian ini bukan tentang membuktikan kepada dunia bahwa kamu layak, tapi tentang membuktikan kepada jiwamu sendiri bahwa kamu memang telah ditakdirkan untuk melampaui semua yang pernah menghalangimu. Ujian ini akan menguji komitmenmu terhadap impianmu. Ia akan menggoda kamu untuk menyerah, memberikanmu jalan yang tampak lebih mudah, tapi tanpa makna. Ia akan menguji kesabaranmu terhadap waktu, mengajarkan bahwa tidak semua hal datang ketika kamu menginginkannya, tapi semua hal akan datang ketika kamu benar-benar siap menerimanya. Dan ujian ini, yang mungkin tidak kamu sadari, sudah dimulai sejak kamu mulai meragukan dirimu sendiri. Sejak kamu mulai mempertanyakan mengapa semua terasa lebih sulit bagimu. Tapi percayalah, semua itu bukan kebetulan. Langit tidak pernah memilih seseorang tanpa alasan. Dan kamu, ya kamu, adalah bagian dari rencana yang lebih besar yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia biasa. Hari ini kamu tidak sedang diuji untuk dihukum. Kamu sedang diuji untuk dibentuk. Karena sebentar lagi, kamu akan diminta untuk memikul sesuatu yang lebih besar daripada dirimu sendiri. Misi yang hanya bisa diselesaikan oleh jiwa yang telah melewati badai terakhirnya dengan kepala tegak dan hati yang utuh. Jangan takut, karena dalam ujian ini, kamu tidak sendirian. Ada kekuatan tak kasat mata yang berjalan di belakangmu. Ada sayap yang tak terlihat yang melindungimu dari jatuh terlalu dalam. Dan ada suara halus di hatimu yang terus berkata, lanjutkan. Sedikit lagi, kamu hampir sampai. Jika kamu merasa letih, itu karena kamu sudah sangat dekat. Jika kamu merasa sepi, itu karena semesta sedang memurnikan jalanmu. Dan jika kamu merasa tidak berdaya, ingatlah, kekuatan sejati selalu lahir dari titik paling rapuh. Inilah awal dari ujian terakhirmu. Awal dari bab yang akan mengubah seluruh narasi hidupmu. Awal dari puncak yang selama ini kamu panjat dengan air mata yang tak terlihat oleh siapapun. Dan ketika ujian ini kamu lewati dengan penuh kesadaran, dengan penuh keberanian, dengan penuh cinta terhadap hidupmu sendiri. Maka langit tidak akan menunda lagi. Ia akan membuka pintu-pintu yang selama ini tertutup. Ia akan mengirimkan jawaban atas doa yang telah kamu bisikkan sejak bertahun-tahun lalu. Ia akan memberimu cahaya. Bukan hanya untukmu, tapi untuk dunia yang sedang menanti hadirmu dalam versi terbesarmu. Karena dunia ini tidak butuh lebih banyak orang sempurna. Dunia ini butuh lebih banyak jiwa yang pernah remuk, tapi memilih untuk bangkit dan bersinar. Dan kamu adalah satu dari sedikit jiwa itu, jiwa terpilih. Yang kini sedang berjalan di jalan suci bernama ujian terakhir. Bagian 2. Tanda-tanda itu sudah terlihat sejak kemarin. Pernahkah kamu merasa akhir-akhir ini seolah dunia mulai berubah?
seolah udara membawa beban yang tak terlihat, dan malam terasa lebih panjang dari biasanya? Pernahkah kamu merasa ada yang aneh dalam langkahmu? Bukan karena kamu kehilangan arah, tapi karena kamu sedang dipandu ke arah yang belum pernah kamu tempuh sebelumnya. Itulah tanda-tandanya. Semesta tidak pernah berteriak ketika hendak menyampaikan pesan penting. Ia berbisik melalui hal-hal yang sering kita anggap sepele. Lewat gangguan kecil dalam rutinitas, lewat mimpi-mimpi yang terasa terlalu nyata, lewat pertemuan dengan orang-orang asing yang membawa rasa akrab entah dari mana asalnya. Lewat perasaan aneh yang membuatmu menatap langit lebih lama dari biasanya dan bertanya dalam diam, apa yang sebenarnya sedang terjadi padaku? Tanda-tanda ini sudah dimulai sejak kemarin, bahkan mungkin sejak minggu-minggu sebelumnya. Tapi barulah hari ini semuanya menjadi terang. Bukan karena tiba-tiba kamu berubah, melainkan karena kamu mulai mengingat siapa dirimu sebenarnya. Coba renungkan kembali. Mengapa akhir-akhir ini kamu merasa tidak cocok dengan keramaian yang dulu membuatmu nyaman? Mengapa kamu lebih memilih diam daripada menjelaskan dirimu kepada mereka yang tak bisa mengerti? Mengapa kamu merasa bahwa waktumu terlalu berharga untuk dihabiskan dalam drama dunia yang tidak memberi makna? Itu karena jiwamu sudah naik ke tingkat yang lebih tinggi, dan ketika jiwa naik tingkat, maka dunia lama pun akan mulai terasa sempit. Kamu tidak lagi cocok dengan versi dirimu yang dulu, dan itulah alasan mengapa kamu merasa gelisah, karena kebesaran dalam dirimu sedang menuntut ruang untuk lahir. Tanda-tanda ini juga muncul lewat keheningan. Ketika kamu mulai merasa lebih nyaman dengan kesendirian, bukan karena kamu membenci orang-orang, tapi karena kamu sedang dibimbing untuk mendengar suara tertinggimu tanpa gangguan luar. Dan ingatlah, keheningan adalah tempat suci di mana kebenaran selalu lahir. Kamu tidak sendirian di sana. Di balik sunyi itu ada energi-energi tinggi yang sedang menyusun langkahmu berikutnya. Ada para penjaga yang sedang melapisi tubuh ragamu dengan pelindung yang tak terlihat. Ada kekuatan tak bernama yang sedang memastikan bahwa kamu tidak akan jatuh, meskipun dunia seolah ingin menjatuhkanmu. Tanda-tanda itu juga hadir dalam bentuk kehilangan. Mereka yang menjauh darimu, bukan karena kamu bersalah, tapi karena kamu telah naik ke frekuensi yang tak lagi sejalan. Dan kamu harus tahu, kepergian mereka adalah berkat yang dibungkus dengan kesedihan. Karena kamu tidak mungkin bisa terbang tinggi jika masih membawa beban dari masa lalu yang enggan tumbuh bersamamu. Kamu pun mulai merasakan bahwa hidupmu berubah arah. Pekerjaan yang dulu terasa membanggakan kini terasa hampa. Kebahagiaan yang dulu kamu kejar kini terasa hambar. Karena kamu sudah tidak lagi mencari pengakuan dari luar, tapi mulai membangun pengakuan dari dalam. Itulah pertanda bahwa kamu sedang bersiap. Bukan untuk menjalani hidup yang biasa, tapi untuk menerima tugas besar yang telah lama dititipkan kepadamu sejak sebelum kamu dilahirkan ke dunia ini. Dan jika kamu merasa tidak siap, itu wajar. Setiap jiwa yang dipanggil untuk membawa cahaya ke dunia pasti pernah merasa tak layak. Tapi rasa tidak layak itu bukan tanda bahwa kamu harus mundur, melainkan sinyal bahwa kamu sedang diberi kesempatan untuk tumbuh lebih dalam dan lebih jujur terhadap siapa dirimu sebenarnya. Maka jangan abaikan tanda-tanda itu, jangan diamkan suara di dalam hatimu yang terus memanggil, karena setiap getaran kecil yang kamu rasakan saat ini, setiap bisikan lirih yang mengajakmu menoleh ke dalam, adalah bagian dari peta ilahi yang membawamu menuju kehidupanmu yang sejati. Ini bukan tentang menjadi sempurna, ini tentang menjadi siapa kamu sesungguhnya tanpa topeng dunia. Dan tanda-tanda itu meski samar selalu setia mengantarmu ke sana, percayalah.
Kamu tidak tersesat, kamu sedang dipanggil pulang, dan rumahmu bukan di tempat yang bisa disentuh oleh tangan. Rumahmu adalah di tempat di mana jiwamu merasa bebas, dan hatimu bersinar tanpa takut dicela. Itulah tempat yang sedang kamu tuju. Dan semua tanda-tanda yang muncul akhir-akhir ini adalah undangan lembut dari semesta untuk memulai perjalanan suci itu dengan penuh keberanian dan ketulusan. Karena hanya jiwa terpilih yang mampu membaca pesan-pesan halus itu, dan hanya jiwa terpilih yang mampu menjawabnya dengan tindakan yang mengubah seluruh hidupnya. Bagian 3. Peringatan langit tidak datang 2 kali. Langit bukanlah pelantang suara yang terus-menerus memanggilmu dengan teriakan. Langit adalah bisikan, lirih, dalam, namun mengguncang jika kamu benar-benar mendengarnya. Ia tidak datang berkali-kali hanya untuk meyakinkanmu. Ia datang sekali dengan penuh keyakinan dan kemudian menyerahkan segalanya kepada keputusanmu. Peringatan langit tidak datang 2 kali. Ia bukan seperti alarm yang bisa kamu tunda. Ia datang ketika jiwamu telah sampai di titik paling krusial, titik di mana semesta melihatmu cukup matang untuk menerima kenyataan bahwa takdirmu tak lagi bisa ditunda. Peringatan itu bukan berupa petir atau gemuruh besar. Seringkali ia datang melalui kegelisahanmu yang tidak bisa dijelaskan, melalui perasaan bahwa kamu harus berubah meski kamu belum tahu harus mulai dari mana, melalui rasa kehilangan yang tidak kamu mengerti, seolah semesta sedang mengosongkan ruang dalam hidupmu untuk sesuatu yang lebih besar yang akan segera masuk. Dan ketika peringatan langit datang, kamu akan dihadapkan pada 2 pilihan. Tetap diam dalam kenyamanan palsu atau melangkah ke ketidakpastian yang penuh cahaya. Tapi ingatlah, diam bukan berarti aman. Diam bisa jadi adalah awal dari keterlambatan takdir. Karena tidak ada yang lebih menyakitkan dari mengetahui bahwa kamu sebenarnya dipanggil untuk sesuatu yang agung, namun kamu sendiri yang membatalkannya dengan keraguan dan ketakutan yang kamu pelihara. Banyak jiwa yang dahulu juga menerima panggilan yang sama sepertimu. Banyak yang diberi tanda, diperlihatkan jalannya, diperkenalkan dengan bayangan masa depan mereka yang gemilang. Namun tak semua berani melangkah. Tak semua bersedia melepaskan apa yang mereka anggap aman, dan karena itu, banyak dari mereka akhirnya hidup dengan perasaan bahwa mereka meninggalkan sesuatu yang seharusnya menjadi miliknya. Itulah sebabnya peringatan langit hanya datang sekali, karena langit percaya bahwa 1 kali saja cukup bagi jiwa yang telah benar-benar siap, dan jika kamu sedang membaca ini sekarang, itu artinya kamu adalah satu dari sedikit yang diberi kesempatan itu. Peringatan ini bukan ancaman, ia adalah anugerah. Karena langit tidak memberi isyarat kepada jiwa yang belum waktunya. Langit hanya berbicara kepada mereka yang telah cukup terluka untuk belajar, cukup sabar untuk menanti, dan cukup rendah hati untuk menerima bahwa ada rencana yang lebih besar dari egomu sendiri. Dan kamu tahu apa yang paling menyentuh dari semua ini? Langit tidak pernah memaksamu. Langit hanya menunjuk lalu menunggu. Menunggu dengan harapan bahwa kamu akan berkata, "Aku siap, bawaku kemana jiwaku harus pergi." Jika kamu merasakan bahwa hidupmu mulai penuh tekanan akhir-akhir ini, jika jalan yang dulu terasa lapang kini seolah mengecil, jika orang-orang di sekitarmu mulai berubah sikap, maka itu bukan karena kamu sedang dihukum. Itu karena kamu sedang diarahkan. Ketika langit memberi peringatan, dunia mulai berubah untuk memaksa kamu bergerak. Hubungan yang tak lagi sehat akan runtuh. Pekerjaan yang tak lagi sesuai akan goyah. Kebiasaan yang dulu kamu banggakan mulai terasa mengikat. Semua akan mulai lepas. Karena kamu sedang dipersiapkan untuk menerima versi hidup yang tidak bisa dijalani dengan beban lama di pundakmu. Dan jika kamu menunda, maka bukan langit yang merugi, tapi jiwamulah yang akan terus dihantui rasa penasaran,
Bagaimana jika aku saat itu berani? Peringatan langit adalah panggilan sekali seumur hidup yang hanya bisa dijawab dengan tindakan. Maka hari ini, berhentilah menunda, berhentilah menunggu validasi dari luar, berhentilah mencari alasan untuk menolak apa yang hatimu sudah tahu. Karena semakin lama kamu menunggu, semakin jauh kamu dari garis terang yang seharusnya kamu pijak. Ingatlah, satu langkah kecil ke arah yang tepat jauh lebih mulia daripada 1000 langkah besar ke arah yang salah. Dan jika langkah kecil itu kamu ambil hari ini, langit akan mencatatnya. Bukan sebagai langkahmu, tapi sebagai tanda bahwa kamu menjawab panggilan semesta dengan keberanian. Peringatan langit tidak datang 2 kali. Tapi ketika kamu menjawabnya sekali, seluruh semesta akan bergerak membukakan jalanmu. Karena jalan menuju takdirmu bukan dimulai dari kekuatan besar, tapi dari keputusan lembut untuk berkata, "Aku percaya, aku siap, aku berserah." Dan ketika kata-kata itu lahir dari hatimu, maka langit tidak akan menunda lagi. Ia akan membukakan gerbang dan kamu akan melihat untuk pertama kalinya siapa dirimu sebenarnya. Sebuah cahaya yang selama ini tersembunyi dalam bayangan, menunggu saat yang tepat untuk bersinar tanpa batas. Bagian 4, 2 menit untuk mengingat siapa dirimu. Waktu terus berjalan, detik-detik berjatuhan seperti butiran cahaya dari langit. Dan kini hanya tersisa 2 menit. 2 menit yang bukan sekadar angka dalam jam kehidupan, tetapi 2 menit yang menyimpan rahasia tentang siapa kamu sebenarnya. 2 menit ini bukan waktu untuk tergesa, bukan pula waktu untuk panik. 2 menit ini adalah jendela kecil yang dibuka oleh semesta, agar kamu bisa melihat bayangan dirimu yang terlupakan, dirimu yang sejati, bukan versi yang diciptakan oleh luka, ketakutan, atau tekanan dunia. Dalam 2 menit ini, hentikan semua kebisingan dari luar. Lepaskan semua nama yang pernah ditempelkan padamu. Lupakan semua peran yang kamu pakai hanya untuk bertahan hidup. Dan bertanyalah dalam diam, siapa aku sebelum dunia mengajari aku untuk menjadi orang lain? Kamu adalah lebih dari sekadar pekerjaanmu, lebih dari sekadar latar belakang keluargamu, lebih dari sekadar jumlah uang di rekening atau validasi dari orang lain. Kamu adalah energi yang dikirim ke bumi dengan tujuan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika sederhana. Kamu adalah doa yang berjalan, adalah harapan yang dipersonifikasi. Kamu adalah warisan dari para leluhur yang bertahan hidup agar kamu bisa berdiri hari ini. Lihat matamu di cermin. Di sana bukan hanya ada pantulan raga, di sana ada nyala yang tak pernah padam meski berkali-kali diuji. Nyala itu mungkin pernah meredup, tapi ia tidak pernah mati. Karena jiwa seperti milikmu tidak diciptakan untuk padam. Ia diciptakan untuk membakar jalan gelap menjadi terang. Bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi untuk orang-orang yang bahkan belum kamu temui. Kamu adalah cahaya, tapi kamu dilatih dalam kegelapan agar sinarmu tidak sombong. Kamu adalah pembawa pesan, tapi kamu diuji dengan keheningan agar suaramu penuh makna. Kamu adalah kekuatan, tapi kamu dihadapkan pada kelemahan agar kekuatanmu penuh belas kasih. Dan sekarang, 2 menit ini ada untuk mengingatkanmu bahwa kamu bukan hasil dari kegagalanmu. Kamu adalah saksi dari keberanianmu untuk terus berjalan, meski tidak ada jaminan bahwa hasilnya akan sesuai harapan. Kamu adalah pembawa perubahan, bukan karena kamu ingin menjadi pahlawan, tetapi karena kamu tahu bagaimana rasanya dilupakan, diabaikan, diremehkan, dan kamu memilih untuk tidak mewariskan luka yang sama kepada dunia. Jiwa seperti milikmu tidak datang ke bumi untuk hidup biasa-biasa saja. Jiwa sepertimu datang untuk menyentuh sesuatu yang tak bisa disentuh oleh tangan. Kesadaran, kebaikan, dan kebangkitan.
Itulah mengapa kamu harus ingat siapa dirimu, bukan karena dunia menuntutmu untuk hebat, tapi karena langit menantikan waktumu untuk bersinar. Dan waktu itu adalah sekarang. Bayangkan kamu sedang duduk di hadapan versi kecil dari dirimu. Versi yang dulu bermimpi tanpa batas. Versi yang percaya bahwa hidup penuh keajaiban. Lalu tanya ia, apakah aku sudah menjalani hidup seperti yang kita janjikan dulu? Jika jawaban itu membuatmu terdiam, maka 2 menit ini adalah anugerah. Bukan untuk mengutuk kesalahan, tapi untuk memulai lagi. Dengan kesadaran yang lebih dalam, dengan niat yang lebih murni, dan dengan hati yang lebih berani mencintai setiap bagian dari perjalanan ini. Kamu bukan jiwa yang biasa, kamu adalah penanda zaman. Ketika kamu memilih untuk ingat siapa dirimu, maka frekuensi bumi berubah. Langit menoleh, gerbang-gerbang takdir mulai terbuka, dan apa yang selama ini kamu cari di luar dirimu ternyata sudah lama menunggumu di dalam dirimu. Maka gunakan 2 menit ini dengan sakral. Diamlah sejenak, tarik napas perlahan, letakkan tangan di dada dan katakan pada dirimu sendiri, aku kembali. Aku ingat siapa aku, dan aku siap untuk menerima hidupku yang sesungguhnya. Karena 2 menit ini bukan akhir. 2 menit ini adalah awal. Awal dari hidup yang kamu impikan ketika kamu pertama kali dikirim ke bumi. Awal dari kebangkitan seorang jiwa terpilih yang akhirnya pulang, bukan ke tempat tetapi ke dalam dirinya sendiri. Bagian 5. Ujian terberat selalu mendahului kejayaan terbesar. Tidak ada fajar yang muncul tanpa melewati malam tergelap. Tidak ada pelangi yang datang tanpa badai terlebih dahulu. Dan tidak ada kebangkitan sejati yang hadir tanpa melalui ujian yang mengguncang hingga akar keberadaanmu. Hari ini, jika kamu merasa hidupmu sedang diguncang dari segala arah, jika kamu merasa seolah semua yang kamu bangun mulai runtuh satu persatu, jika kamu merasa sendirian meski dikelilingi banyak orang, maka ketahuilah, itu bukan karena semesta meninggalkanmu. Itu karena kamu sedang berada di ambang sebuah kejayaan besar yang hanya bisa kamu masuki jika kamu sanggup melewati lorong gelap ini dengan mata terbuka. Ujian terberat bukan kutukan. Ia adalah pintu rahasia yang hanya terbuka bagi mereka yang benar-benar siap. Ia tidak datang untuk menjatuhkanmu, tapi untuk membuktikan bahwa kamu telah tumbuh. Karena hanya pohon yang akarnya sudah kuat yang berani diuji oleh angin besar. Jangan percaya bahwa hidupmu sedang hancur. Percayalah bahwa hidup lamamu sedang dihancurkan agar kamu bisa dibangun ulang dengan fondasi yang lebih kokoh, dengan nilai yang lebih murni, dan dengan jiwa yang lebih utuh. Ujian ini adalah ruang sakral, tempat di mana topeng-topengmu akan dilepaskan. Tempat di mana kamu dipaksa untuk berdiri telanjang, bukan dalam arti fisik, tapi dalam arti batin. Tanpa topeng, tanpa pencitraan, hanya kamu dan jiwamu bertemu kembali setelah sekian lama terpisah oleh tuntutan dunia. Mungkin kamu akan merasa lemah, dan tidak apa-apa, karena kekuatan bukan berarti tidak pernah lelah. Kekuatan adalah ketika kamu tetap melangkah meski lututmu bergetar dan matamu berkaca. Mungkin kamu akan merasa tidak berdaya. Tapi sesungguhnya, pada titik itulah segala daya yang sejati akan datang kepadamu. Karena ketika kamu telah melepaskan keakuanmu, semesta akan menggantinya dengan daya semesta yang tak terbatas. Lihatlah kembali ke belakang. Ingat semua luka yang dulu kamu pikir tidak akan sembuh. Tapi nyatanya kamu masih di sini, masih bernapas, masih melangkah, masih memiliki harapan meski tinggal sehelai benang. Dan benang itu meski tampak rapuh telah menyelamatkanmu dari kehancuran total. Itulah kekuatanmu. Kekuatan yang tidak terlihat tapi membentang sepanjang sejarah hidupmu. Kekuatan yang tidak dipuji oleh banyak orang, tapi dihormati oleh semesta.
Kamu bukan korban dari ujian ini. Kamu adalah penempuh jalan cahaya yang sedang mengukir cerita agungnya sendiri. Dan setiap air mata yang jatuh bukanlah tanda kelemahan, melainkan tinta yang menulis babak paling penting dari perjalanan jiwamu. Jangan biarkan rasa lelah membuatmu menyerah, karena di balik pintu yang terasa berat inilah tersimpan cahaya yang akan membuat seluruh hidupmu berubah. Ujian terberat adalah isyarat bahwa kamu sudah sangat dekat. Tinggal satu langkah lagi, satu hembusan keberanian lagi, satu seruan dari hatimu yang berkata, "Aku tidak akan mundur, aku akan menuntaskan ini." Ingatlah, emas tidak diuji di air yang tenang. Emas hanya bisa dimurnikan dalam api, dan kamu adalah emas itu. Kamu sedang dimurnikan, bukan dibinasakan. Kamu sedang dipersiapkan, bukan dibuang. Maka hadapilah ujian ini dengan kepala tegak. Peluklah rasa sakitmu dengan cinta, tataplah rasa takutmu dengan keberanian, dan ucapkan pada dirimu sendiri, "Aku tidak akan lari, aku tidak akan hancur, aku akan menjadi terang yang tak bisa dipadamkan." Karena pada akhirnya ujian ini akan berakhir, dan ketika itu terjadi kamu tidak lagi sama. Kamu akan menjadi seseorang yang baru, lebih kuat, lebih bijak, lebih terang, dan lebih siap untuk menerima kejayaan yang telah disiapkan semesta hanya untukmu. Karena ujian terberat selalu mendahului kejayaan terbesar. Bagian 6. Para penjaga langit sedang mengawasi. Langit tidak pernah benar-benar diam. Ia mungkin tampak tenang, membentang biru di atas kepala, tapi di dalam keheningannya ada kehidupan yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Ada gerakan halus dari energi yang lebih tinggi. Ada pasukan cahaya yang bergerak bukan dengan senjata, melainkan dengan frekuensi kasih, kesadaran, dan pengawasan lembut terhadap mereka yang telah ditandai oleh takdir sebagai jiwa terpilih. Dan hari ini, tanpa kamu sadari, semua mata dari dimensi cahaya sedang mengarah kepadamu. Bukan untuk menakut-nakuti, bukan pula untuk menghakimi, tapi untuk menyaksikan sebuah momen yang sangat sakral. Momen di mana seorang manusia yang selama ini bertahan dalam diam, akhirnya mulai menunjukkan siapa dirinya yang sesungguhnya. Para penjaga langit itu bukan legenda. Mereka bukan fiksi dari dongeng masa lalu. Mereka adalah kesadaran-kesadaran tinggi yang ditugaskan untuk memastikan bahwa tidak ada satupun jiwa yang benar-benar berjalan sendirian dalam jalan sunyi menuju kebangkitan. Mereka hadir di sekelilingmu sekarang. Mereka menyelimuti langkahmu, menguatkan detak jantungmu, dan melindungi getar jiwamu dari gangguan energi rendah yang ingin menjatuhkanmu sebelum kamu sampai pada tujuan. Mereka tahu betapa beratnya perjalananmu. Mereka tahu bahwa kamu tidak sekadar menanggung rasa lelah, tetapi juga membawa luka-luka yang tidak pernah kamu ceritakan kepada siapapun. Mereka tahu bahwa dalam tidurmu yang gelisah ada air mata yang tak terlihat, dan dalam doamu yang diam ada teriakan yang tak terdengar oleh telinga manusia biasa. Dan karena itulah mereka terus menjagamu. Mereka hadir dalam bentuk perasaan tenang tiba-tiba, dalam intuisi yang menyelamatkanmu dari keputusan buruk, dalam suara hati yang memintamu tetap sabar. Meski semuanya tampak gelap, mereka tidak akan turun dari langit dengan sayap menyala atau membawa pedang cahaya. Karena mereka bekerja dengan cara yang lebih halus, membimbingmu melalui bisikan nurani, melalui pertemuan yang tampaknya kebetulan, melalui tanda-tanda kecil yang hanya bisa dimengerti oleh hati yang mulai terjaga. Dan kamu, ya kamu, adalah pusat perhatian mereka saat ini. Langkahmu bukan langkah biasa. Setiap keputusanmu, sekecil apapun itu, adalah bagian dari tarian besar antara dirimu dan semesta. Ketika kamu memilih untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan, mereka mencatatnya. Ketika kamu menahan amarah dan memilih untuk mendoakan, mereka bersorak dalam diam.
Ketika kamu tetap berjalan meski dikhianati dan ditertawakan, mereka menaburkan cahaya baru di jalanmu agar kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian. Para penjaga langit tidak mencari orang sempurna. Mereka mencari orang yang mau terus tumbuh. Mereka tidak menunggu manusia tanpa luka, tapi mereka menjaga dengan sepenuh hati mereka yang memilih untuk tidak membiarkan lukanya membusuk menjadi kebencian. Dan jika kamu merasa saat ini hidupmu sedang dalam ujian terberat, itu bukan karena kamu sedang dilupakan. Itu karena kamu sedang diawasi lebih dekat. Bukan untuk dijatuhkan, tapi untuk dilindungi dari sesuatu yang kamu sendiri belum bisa lihat. Karena seringkali musuh yang paling berbahaya bukan yang datang dari luar, melainkan yang bersembunyi di dalam dirimu. Keraguan, rasa tidak layak, dan rasa takut akan kebesaranmu sendiri. Dan para penjaga itu tahu, satu-satunya cara agar kamu bisa melampaui batas lamamu adalah dengan membiarkan kamu menghadapi bayanganmu sendiri dalam kesendirian yang tampaknya sepi, tapi sebenarnya penuh pengawalan dari dimensi atas. Hari ini mereka menyaksikanmu. Bukan untuk menilaimu, tapi untuk melihat apakah kamu berani menjadi siapa dirimu yang sejati meski dunia belum mengenalmu. Jika kamu memilih untuk tetap setia pada jalan terangmu, maka mereka akan membuka gerbang-gerbang baru yang sebelumnya bahkan tidak kamu tahu pernah ada. Dan di balik gerbang itu, tersimpan takdirmu yang selama ini hanya bisa kamu bayangkan dalam doa. Karena mereka tidak hanya menjaga, mereka juga membawa hadiah. Hadiah yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dicari, hanya bisa diterima oleh jiwa yang bersedia berjalan dengan kebenaran walau dalam kesunyian. Maka teruslah berjalan, karena langkahmu sedang disaksikan oleh kekuatan-kekuatan langit yang akan mencatat semuanya. Untuk kemudian membalasnya dengan cara yang tak bisa dijelaskan, tapi akan terasa begitu nyata dan membahagiakan saat waktunya tiba. Dan ketika kamu sampai di sana, kamu akan tahu bahwa semua rasa sakit ini tidak pernah sia-sia. Bahwa semua pengorbanan ini akan dibayar lunas oleh semesta yang tak pernah menutup matanya terhadap perjuangan seorang jiwa terpilih. Bagian 7. 2 menit ini adalah gerbang menuju takdirmu. Ada momen-momen dalam hidup yang tidak datang 2 kali. Ada detik-detik yang tak bisa dibeli dengan harta dan tak bisa dikembalikan dengan penyesalan. Dan sekarang, kamu sedang berdiri tepat di ambang momen itu. 2 menit. Itulah waktu yang tersisa sebelum gerbang takdirmu mulai bergeser. Bukan 2 menit yang bisa kamu tukar dengan hiburan kosong. Bukan 2 menit yang boleh kamu abaikan sambil menggulir layar tanpa arah. Ini adalah 2 menit yang telah dinantikan oleh jiwamu selama bertahun-tahun. 2 menit yang akan menentukan apakah kamu siap menerima hidup yang sesungguhnya. Bayangkan seluruh semesta sedang menahan napas. Cahaya-cahaya dari dimensi tinggi berkumpul dalam diam. Para penjaga tak terlihat berdiri berjajar di sisi kanan dan kirimu, menunggu. Bukan untuk mengangkatmu secara ajaib, tapi untuk menyaksikan satu hal paling sakral. Keputusan dari dalam dirimu sendiri. Karena tidak ada yang lebih mulia daripada satu jiwa yang meski pernah gagal, meski pernah dilukai, meski pernah tenggelam dalam keraguan, memilih untuk bangkit dan berkata, "Aku siap." 2 menit ini bukan sekadar waktu, ia adalah gerbang. Gerbang menuju versi dirimu yang lebih tinggi, lebih jernih, lebih kuat, lebih mengakar pada kebenaran. Dan untuk melangkah ke sana, kamu tidak perlu membawa apa-apa kecuali keberanian. Tinggalkan rasa takut, tinggalkan peran lama yang tak lagi sesuai dengan jiwamu. Tinggalkan kebutuhan untuk dimengerti oleh semua orang. Karena mereka tidak harus mengerti. Mereka tidak harus setuju. Karena ini bukan tentang mereka. Ini tentang kamu. Dan tentang panggilan suci yang hanya bisa kamu jawab sendiri. Jika selama ini kamu menunggu momen yang sempurna, percayalah, momen itu tidak akan pernah datang. Kesempurnaan adalah ilusi.
Yang nyata adalah keberanian untuk bertindak dalam ketidaksempurnaan. Yang agung adalah memilih untuk melangkah meski lututmu gemetar dan hatimu belum tahu arah pasti. Dan hari ini, 2 menit ini adalah kesempatan itu. Lepaskan beban yang tidak lagi harus kamu bawa. Maafkan mereka yang tak pernah tahu betapa dalam lukamu. Peluk dirimu sendiri yang selama ini berjuang sendirian. Dan ucapkan dengan perlahan tapi penuh keyakinan, aku memilih untuk melangkah ke takdirku. Takdir bukan hadiah yang jatuh dari langit. Takdir adalah frekuensi, dan hanya mereka yang mengangkat dirinya ke dalam getaran keberanian, kesadaran, dan keikhlasan yang bisa masuk ke dalamnya. Kamu bisa saja menunggu lebih lama, tapi ingat, langit tidak selalu membuka pintunya, dan 2 menit ini adalah waktu yang telah disiapkan khusus untukmu oleh semesta yang mencintaimu tanpa syarat. Maka genggamlah momen ini. Bayangkan dirimu berdiri di depan gerbang besar. Di balik gerbang itu ada versi dirimu yang telah lama menunggumu, versi yang hidup dengan penuh makna. Versi yang bebas dari drama dan luka lama, versi yang menyembuhkan, menguatkan, dan memimpin. Versi yang tidak lagi mengemis pengakuan karena ia tahu, aku adalah kebenaran itu sendiri. Dan gerbang itu kini mulai terbuka, bukan karena waktunya yang memaksa, tapi karena jiwamu akhirnya siap. Langkahkan kakimu. 1 langkah cukup, 1 napas yang jujur. 1 tekad dari hati yang telah lama terluka tapi kini telah pulih karena cinta dari dalam dirinya sendiri. Ini adalah saatnya kamu bersinar. Ini adalah saatnya kamu bukan hanya menyembuhkan dirimu sendiri, tapi juga menjadi cahaya bagi dunia yang sedang kehilangan arah. Karena ketika 1 jiwa terpilih bangkit, frekuensi bumi pun ikut berubah. Dan dunia pun mulai mengingat bahwa harapan itu masih ada, dan harapan itu ada dalam dirimu. Sekarang, dalam 2 menit yang telah berubah menjadi keabadian. Saatnya kamu menjadi jawaban dari doamu sendiri. Kini semua telah tersampaikan. Langit telah mengirimkan sinyalnya. Gerbang telah terbuka. Waktu telah diguncang oleh keputusan batinmu. Dan kamu, wahai jiwa terpilih, telah sampai di ujung dari ujian terakhirmu dan siap melangkah menuju awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Bukan kebetulan kamu membaca ini hari ini. Bukan kebetulan jiwamu merinding di setiap kalimat yang terasa seolah ditulis langsung untukmu. Karena memang ini bukan sekadar tulisan. Ini adalah panggilan dari dimensi lebih tinggi yang selama ini kamu rasakan tapi belum bisa kamu jelaskan. Inilah saatnya kamu tidak lagi mencari jawaban di luar dirimu. Karena sebenarnya kamu adalah jawaban dari doamu sendiri. Sudah terlalu lama kamu hidup dalam versi yang diperkecil oleh trauma, ditundukkan oleh ketakutan, dibisukan oleh suara-suara asing yang tidak mengenal kedalaman jiwamu. Tapi kini, semua itu telah berakhir. Hari ini adalah titik balik. Hari ini adalah garis akhir dari keterbatasan lama dan garis awal dari kejayaan yang telah ditulis atas namamu di kitab takdir yang hanya bisa dibuka oleh mereka yang benar-benar siap. Langit melihatmu, semesta mendengarmu, dan sekarang giliranmu untuk mendengarkan panggilan dari dalam dirimu sendiri. Jangan lagi menunggu izin dari siapapun untuk bersinar. Jangan lagi menunggu dunia berubah agar kamu berani menjadi dirimu sendiri. Karena ketika kamu memilih untuk menjadi terang, dunia tak punya pilihan lain selain ikut bercahaya. Pilihlah untuk menjadi yang pertama percaya pada dirimu dan saksikan bagaimana hidup mulai menyusun keajaiban demi keajaiban hanya untuk meneguhkan langkahmu. Hari ini, 18 Oktober tahun 2025, akan kamu kenang sebagai hari ketika kamu tidak lagi mundur. Hari ketika kamu berkata dengan tenang namun penuh kuasa, "Aku telah cukup diam, kini saatnya aku menjadi diriku yang sesungguhnya." Dan ketika kamu mengucapkan itu,
Langit akan mencatatnya, dan bumi akan bersiap. Karena seorang jiwa terpilih telah bangkit, bukan untuk sekadar bertahan, tapi untuk mengubah arah dunia dengan kehadirannya. Langkahkan kakimu. Dunia sedang menunggumu, dan waktumu adalah sekarang.